Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadna Ayuda Syasti Pradani dari Program Studi D3 Kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 23106301000042. Kali ini saya akan bahas mengenai eklamsia yang meliputi definisi, etiologi, klasifikasi, gejala, tingkat kejang eklamsia, komplikasi, pencegahan, pengobatan, dan prinsip penata laksanaan eklamsia. Yang pertama, mari kita ketahui dulu mengenai definisinya. Untuk definisi eklamsia sebenarnya itu kelanjutan dari preeklamsia, dan untuk eklamsia itu sendiri ditandai dengan adanya kejang. Kalau sudah kejang, itu dinamakan eklamsia. Jadi, adanya hipertensi di dalam masa nifas ataupun masa kehamilan, lalu disertai dengan protein urin, itu juga sudah termasuk eklamsia. Kemudian, untuk selanjutnya ada etiologi. Sebenarnya, untuk sebab akibat dari eklamsia itu sendiri masih belum diketahui secara pasti. Tetapi, ada beberapa teori yang menyebabkan terjadinya eklamsia. Seperti, yang pertama, teori genetik, yaitu apabila ibu dengan riwayat eklamsia akan menurunkan pada anaknya, bila nanti saat dewasa anaknya hamil. Kemudian ada juga yang mengatakan teori radikal bebas. Nah, untuk teori radikal bebas itu akan bekerja pada asam lemak yang tak jenuh dan biasanya banyak dijumpai pada membran sel. Nah, akibat radikal bebas ini akan merusak sel, maka kadar lemak itu biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan normal. Dan produksi radikal bebas itu menjadi tidak terkendali karena kadar dari antioksidannya menjadi menurun. Kemudian ada teori yang disebut dengan teori diet ibu hamil. Jadi, adanya kekurangan kalsium yang rendah yang lama-kelamaan menyebabkan keluarnya kalsium otot, sehingga bukan kelemahan pada konstruksi otot, pada jantung, dan akibatnya itu menurunkan volume sehingga aliran darah menurun. Jadi, pembuluh darah akan konstriksi, akibatnya juga vasokonstriksi, dan meningkatkan tekanan darah. Tanda eklamsia berdasarkan teori diet ibu hamil ini ditandai dengan hipertensi. Selanjutnya, klasifikasi eklamsia berdasarkan saat timbulnya serangan. Yang pertama itu, eklamsia antepartum atau gravidarum. Ialah eklamsia yang terjadi sebelum persalinan, yaitu paling sering setelah 20 minggu kehamilan. Yang kedua, eklamsia intrapartum atau parturientum. Ialah eklamsia sewaktu persalinan. Yang ketiga, eklamsia postpartum atau puerperium. Eklamsia setelah keadaan hamil. Eklamsia banyak terjadi pada trimester terakhir dan semakin meningkat saat mendekati kelahiran. Pada kasus yang jarang, eklamsia terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Sekitar 75% kejang eklamsia terjadi sebelum melahirkan, 50% saat 48 jam pertama setelah melahirkan. Tetapi kejang juga dapat timbul setelah 6 minggu postpartum. Selanjutnya, gejala-gejala eklamsia. Gejala-gejala eklamsia terbagi menjadi dua. Yang pertama gejala berat dan yang kedua gejala klinis. Untuk gejala berat biasanya itu sakit kepala yang sangat berat. Kemudian penglihatan mulai kabur, adanya nyeri di ulu hati, dan terjadinya kegelisahan. Untuk gejala secara klinis, yaitu terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu ataupun persalinan ataupun juga terjadi pada masa nifas. Kemudian adanya tanda-tanda eklamsia seperti hipertensi, protein urin, juga disertai kejang-kejang. Kemudian bisa juga disertai gangguan pada fungsi dari organ-organ. Jadi adanya kerusakan pada organ-organ tertentu. Selanjutnya ada tingkat kejang dalam eklamsia. Tingkat yang pertama yaitu tingkat awal atau invasi. Berlangsung selama 30-35 detik dengan keadaan mata terpaku dan terbuka tanpa melihat atau pandangan kosong. Kelopak mata dan tangan bergetar, kepala diputar ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, stadium kejang tonik. Dengan keadaan seluruh otot badan menjadi kaku, wajah kaku, tangan menggenggam, dan kaki membengkok ke dalam. Pernafasan berhenti, muka mulai kelihatan sianosis, lidah dapat tergigit, berlangsung kira-kira 20-30 detik. Yang ketiga, stadium kejang klonik. Dengan keadaan semua otot berkontraksi dan berulang-ulang dalam waktu yang cepat, mulut terbuka dan menutup.
keluar ludah berbusa, dan lidah dapat tergigit. Mata melotot, muka kelihatan kongesti, dan sianosis. Setelah berlangsung selama 1-2 menit, kejang klonik berhenti dan penderita tidak sadar. Juga menarik nafas seperti mendengkur. Yang keempat, pasca kejang. Pasien biasanya mulai kembali tersadar setelah 10-20 menit. Pasca kejang biasanya disertai dengan nyeri kepala. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komplikasi pada eklamsia. Sebenarnya ada banyak sekali komplikasi eklamsia. Komplikasi yang paling fatal adalah terjadi kematian ibu maupun bayinya. Dan sebelum yang terparah itu ada komplikasi berupa solusio plasenta. Solusio plasenta ini biasanya terjadi pada ibu yang menderita hipertensi akut dan lebih sering terjadi pada preeklamsia. Ini terjadi karena adanya tekanan darah tinggi, maka pembuluh darah dapat mudah pecah sehingga hormon hematom retroplasenta yang dapat menyebabkan plasenta terlepas. Kemudian adanya hemolisis. Hemolisis ini biasanya terjadi pada penderita eklamsia berat dengan menunjukkan gejala klinik hemolisis yang dikenal sebagai ikterus. Ini terjadi karena kerusakan atau penghancuran sel darah merah akibat gangguan integritas membran sel darah merah yang menyebabkan pelepasan hemoglobin. Lalu ada pendarahan otak. Pendarahan otak ini merupakan penyebab utama kematian maternal pada ibu yang menderita eklamsia. Kemudian ada kelainan mata. Untuk kelainan mata, biasanya sifatnya sementara yang berlangsung kurang lebih sampai seminggu. Tapi juga bisa terjadi perdarahan pada retina yang merupakan tanda gawat akan terjadinya apopleksia cerebri. Kemudian ada edema paru-paru. Namun, edema paru-paru ini jarang sekali terjadi. Edema paru-paru ini bisa disebabkan karena adanya kelelahan pada jantung atau payah jantung. Selanjutnya, nekrosis hati. Untuk nekrosis hati ini, adanya kerusakan pada hati yang merupakan kelainan dari vasospasme anterior. Namun, ini juga ditemukan pada penyakit lainnya. Jadi, harus dilakukan pemeriksaan faal hati untuk menentukan enzim-enzimnya. Kemudian, ada sindrom HELLP. Adalah suatu keadaan di mana ibu mengalami berbagai keluhan dan menunjukkan adanya bukti laboratorium yang umum untuk sindrom hemolisis sel darah merah. Dan kemudian adanya peningkatan enzim pada hati. Juga trombositnya menjadi rendah. Yang terakhir ada prematuritas, dismaturitas, dan kematian janin intrauterin. Selanjutnya ada beberapa pencegahan eklamsia. Yang pertama, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa eklamsia bukan suatu penyakit kemasukan atau medis, seperti banyak disangka oleh masyarakat awam. Yang kedua, meningkatkan jumlah poliklinik atau balai pemeriksaan ibu hamil, serta mengusahakan agar ibu hamil memeriksakan kehamilannya sejak hamil muda. Yang ketiga, pelayanan kebidanan bermutu, yaitu pada tiap-tiap pemeriksaan kehamilan, diamati tanda-tanda preeklamsia dan mengobatinya sedini mungkin. Selanjutnya yaitu pengobatan eklamsia. Untuk pengobatan ini ada 3, yaitu yang pertama terapi, kemudian anti kejang, dan obstetrik. Untuk terapi, adanya profilaksis, yaitu suatu pencegahan yang dilakukan dengan menemukan kasus preeklamsia sedini mungkin dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor predisposisinya. Kemudian menentukan gejala awal dari hipertensi maupun protein urin, lalu dilakukan rujukan secara tepat. Kemudian juga bisa dilakukan perawatan jalan. Selanjutnya ada terapi pengobatan. Hal itu untuk mencegah timbulnya kejang. Kemudian juga menurunkan atau mengontrol tekanan darah. Juga untuk memperbaiki fungsi diuresis ataupun pemberian cairan. Untuk terapi pengobatan selanjutnya, ada terapi anti kejang. Anti kejang biasanya digunakan obat sulfat magnesium atau magnesium sulfat MgSO4 dengan memberikan dosis awal 4 gram MgSO4 secara intravaskular. Lalu, memberikan dosis pemeliharaan dan dosis tambahan. Yang terakhir ada obstetrik. Obstetrik ini adalah sikap dasar untuk semua kehamilan dengan eklamsia, yaitu harus diakhiri tanpa memandang dari usia kehamilan maupun janinnya. Ada beberapa syarat, yaitu syarat 4-8 jam dengan keadaan-keadaan tertentu, yaitu harus terpenuhi seperti apa keadaannya. Seperti setelah pemberian obat anti kejang berakhir, kemudian setelah kejang terakhir, setelah pemberian obat-obat anti hipertensi yang terakhir,
dan pasien sudah mulai responsif atau mulai sadar. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip penata laksanaan. Yang pertama, penderita eklamsi harus dirawat inap di rumah sakit. Yang kedua, pengangkutan ke rumah sakit. Tujuan perawatan di rumah sakit ialah untuk menghentikan konvulsi, mengurangi vasospasma, meningkatkan diuresis, mencegah infeksi, memberikan pengobatan yang cepat dan tepat, serta melakukan terminasi kehamilan setelah 4 jam serangan kejang yang terakhir, dengan tidak memperhitungkan tuanya kehamilan. Juga yang terakhir, sesampainya di rumah sakit, pertolongan pertama, observasi penderita. Sekian penjelasan eklamsi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.